Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu rekan-rekan sekalian? Dengan saya Dani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang BUMDes kaitannya dengan badan hukum. Baik, langsung saja untuk pembahasannya kita bagi jadi dua. Pertama tentang alasan kenapa BUMDes harus berbadan hukum. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tata cara yang benar atau tahapan dalam proses pendaftarannya. Langsung saja kita bahas yang pertama. Alasan kenapa BUMDes harus berbadan hukum. Yang pertama adalah mandatori atau kewajiban sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Dari sana kita lihat perubahan definisi bahwa BUMDes adalah badan hukum. Ya, jadi secara definisi diawali dengan badan hukum yang memang kelembagaan BUMDes di desa harus didaftarkan sebagai badan hukum. Di peraturan tersebut dijelaskan tentang status BUMDes itu sendiri sebagai entitas yang baru ya, yang dahulunya mungkin BUMDes ada yang bentuknya PT, ada yang bentuknya PPH dan sebagainya. Saat ini sudah memiliki entitas yang baru. Kemudian alasan yang kedua adalah perubahan paradigma terhadap pengelolaan BUMDes ya, karena BUMDes nanti ke depan akan diarahkan lebih pengelolaannya lebih profesional, yang mungkin merujuk tentang pengelolaan di BUMN atau BUMD ya. Apalagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes dan BUMDes bersama. Kemudian terbit lagi Permendesan Nomor 15 tentang BUMDes bersama LKD. Jadi di sini kita lihat ada 3 BUMDes. BUMDes yang pertama milik desa, BUMDes yang kedua milik 2 atau lebih desa yang memiliki kesamaan potensi, karakteristik, dan tujuan untuk pengelolaan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga adalah BUMDesma atau BUMDes bersama, X program Dana Berkelit Masyarakat, program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana secara administrasi, secara kelembagaan itu sudah ditertibkan dan diatur secara lebih detail, manajemennya, pengelolaannya, dan lain sebagainya. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa BUMDes itu sendiri akan menjadi objek pemeriksaan dan juga objek penilaian. Yang dimaksud di sini adalah bahwa BUMDes itu tentunya menggunakan dana yang bersumber dari APBN, yaitu dana desa, yang diambil dari sana untuk penyertaan modal bagi BUMDes, sehingga sangat layak ketika penggunaannya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga perlu menjadi pengawasan ya, perlu adanya pengawasan, sehingga ketika ada pemeriksaan tentunya harus dilihat bagaimana pengelolaan anggaran dari BUMDes itu sendiri. Kemudian alasan yang selanjutnya tentunya adalah keuntungan bagi desa. Ketika BUMDes itu sudah berbadan hukum, maka lembaga badan usaha di desa itu sudah memiliki payung hukum ya, sehingga nanti desa bisa memiliki sumber pendapatan dari BUMDes ya, karena ke depan diharapkan BUMDes itu bisa memberikan kontribusi bagi desa, yaitu berupa pendapatan asli desa. Selain itu memang BUMDes itu diarahkan untuk memberikan dampak ya terhadap kontribusi pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian alasan yang kelima adalah keuntungan bagi BUMDes itu sendiri. Yang pertama, secara kelembagaan akan lebih kuat, ya tidak banyak terpengaruh secara signifikan oleh adanya politik lokal desa. Kemudian secara kelembagaan juga pastinya akan menjadi prioritas dalam program-program pemerintah, baik itu bentuk bantuan, kemudian peningkatan kapasitas, dan lain sebagainya. Dan juga kelebihan yang selanjutnya adalah untuk BUMDes itu memudahkan ya ketika akan melakukan kerjasama usaha maupun non-usaha dengan mitra, dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Dan tentunya adalah bagi BUMDes itu sendiri akan memberikan ketertiban, akan memberikan suatu arahan yang jelas ya, bagaimana pengelolaan BUMDes yang lebih
tepat dengan manajemen yang lebih profesional. Selanjutnya tentang tata cara pendaftaran badan hukum. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk tata caranya itu bukan melalui akte notaris ya, yang kita sering lihat ketika ada pendaftaran badan hukum melalui akte notaris kemudian didaftarkan membayar sejumlah uang ya. Jadi BUMDes itu harus didaftarkan ke Kementerian Desa ya, karena leading sektor di sini adalah Kementerian Desa. Kemudian setelah Kementerian Desa melakukan verifikasi keabsahan dokumen-dokumen, baru diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu proses yang betul. Jadi sejak keluarnya peraturan ini, BUMDes-BUMDes yang sudah berbadan hukum, baik dalam bentuk PT maupun yang lainnya, maka harus mendaftarkan ulang. Jadi bagaimana Menteri Desa sendiri sudah menyampaikan bahwa secara administratif BUMDes seluruh di Indonesia itu dinolkan. Jadi harus mendaftarkan ulang. Itu. Kemudian pendaftarannya semuanya full melalui online. Kemudian tidak ada biaya sama sekali atau gratis. Dan prosesnya itu melalui dua hal. Yang pertama mendaftarkan nama, yang kedua upload dokumen. Ya, nanti situsnya bisa dilihat di internet dengan tulisan bumdes.kemendesa.go.id ya. Nanti login dengan menggunakan ID desa, passwordnya Kemendesa 2021 kecil semua tanpa spasi. Nanti di situ silakan diisi data-data yang dibutuhkan untuk mendaftarkan nama. Kemudian setelah mendaftarkan nama, kalau sudah terverifikasi, kemudian mengupload dokumen. Hanya untuk mengupload dokumen ada tahapan yang harus dilalui, yaitu adalah musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini adalah musyawarah untuk pendirian BUMDes. Meskipun BUMDes itu sudah berdiri, maka harus dilakukan musdes ulang untuk pendirian musdes perubahan pendirian BUMDes ya. Nanti di situ perdesnya harus diperbaiki. Ada 5 dokumen yang harus diupload di situ. Yang pertama adalah berita acara, yang kedua adalah perdes, yang ketiga anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang keempat ya, yang kelima adalah program kerja. Kelima dokumen tersebut tidak perlu membuat format yang baru, tetapi cukup menjiplak yang ada di lampiran Permendesa nomor 3 tahun 2021. Jadi tinggal diambil dari sana, di-copy, kemudian disesuaikan dengan keterangan yang ada di BUMDesnya. Setelah itu tinggal di-upload. Nah, jadi nanti di sini sebelum melaksanakan musdes baiknya menyusun dulu, merancang dulu dokumen-dokumen itu sehingga pada saat musdes tinggal dipresentasikan. Setelah semuanya disepakati, tinggal dilaksanakan pengesahan. Setelah itu tinggal diupload. Nah, proses terakhir adalah memantau apakah dokumen-dokumen tersebut ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Ketika ada yang diperbaiki, silahkan ganti, kemudian diupload ulang. Nah, setelah itu nanti akan terbit sertifikat badan hukum secara online juga. Bisa di-download dan juga bisa digunakan sebagai badan hukum yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti di sini mungkin ada beberapa hal yang sangat urgent ya, yang mungkin pengalaman dari teman-teman yang sering upload yang akan berbeda dengan pengelolaan BUMDes sebelumnya, yaitu terkait dengan ADART ya. ADART-nya juga harus sama ya, tidak boleh menggunakan selain yang ada di situ. Nah, salah satu yang sering menjadi kendala ya atau perbaikan adalah bagian gaji ya, gaji dari pengelola BUMDes, baik itu penasehat, pengawas dan juga bagi pengelola pelaksana operasional. Itu harus muncul nominal gaji. Kemudian itu berkaitan juga dengan program kerja. Mungkin nanti ada pertanyaan bagaimana menghitung atau standar gaji pengurus BUMDes itu berapa, bagaimana menghitung dan mengelolanya, bagaimana agar tidak habis untuk kegiatan usaha, agar tidak habis modalnya. Mungkin akan kita bahas di kesempatan yang lain. Jadi barangkali yang selama ini gaji pengurus BUMDes itu dari persentase untung atau kegiatan usaha, maka harus dituliskan nominal gajinya ya. Nah, itu akan kita bahas di kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.